Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya murid-murid Bapak kurang semangat nih. Sekali lagi lah salamnya. Lebih semangat bisa? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kelihatan wajah-wajahnya yang begitu sumringah, mulai dari Rizky, kemudian ada Andri, ada Ardi, semuanya kelihatan baik. Alhamdulillah. Nah, untuk lebih lancar dalam pembelajaran kali ini, kita tentunya diawali berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa nih? Saya Pak. Oke, silakan Ardi pimpin doa. Duduk siap, baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi menambah pembelajaran kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masa depan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Nah, untuk itu sebelum kita ke pembelajaran, tentunya kita tidak tahu apakah ada yang tidak hadir, apakah ada yang sakit. Oleh karena itu kita absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Nah, kita absen terlebih dahulu. Ini siapa yang tidak hadir? Yang hadir acungkan tangan ya. Ya. Oke, siap. Bilang hadir. Siap? Siap. Oke. Yang pertama ada Ardi Adnan Hussein. Hadir. Hadir ya. Itu adiknya ya. Yang pertama ada yang selanjutnya ada Andri. Hadir. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada Rizky. Hadir. Oke. Kemudian selanjutnya ada Dede. Dede kemana Dede? Sakit Pak. Oh sakit. Dari kapan sakit? Dari kemarin. Oh ya. Kan ada tuh suratnya. Oh iya iya. Oh itu suratnya. Aduh Bapak belum baca ya. Mudah-mudahan kita doakan Dede bisa kembali lagi sekolah seperti biasanya ya. Berarti cuma Dede aja ya yang nggak hadir. Ya. Oke ya. Nah selanjutnya setelah kita pengabsenan tentunya yang semalam begadang siapa? Ada yang begadang nggak? Enggak. Oh enggak ya. Alhamdulillah jangan begadang. Nanti pas sekolah jadinya ngantuk dan tidak fokus Belajar. makanya harus tidur tepat waktu. Nah untuk pembelajaran kali ini di pertemuan kedua ini silahkan buka bukunya, buku paketnya halaman 48 bab 2 ya. Di bawah bukunya? Di bawah. Rizky di bawah bukunya? Di bawah. Oh di bawah ya. Pak, halaman berapa? Halaman 48. Iya. Oh iya. Nah, sudah dibuka bukunya? Sudah. Nah, di situ ada bab 2 tentang jujur dan menepati janji. Tentunya ini sikap mulia ya, sikap mulia dan harus ditanamkan pada semua muslimin muslimat. Oke? Nah, anak-anak semuanya tahu nggak apa itu jujur? Ayo, yang tahu silahkan angkat tangan. Aku Pak. Oke, Ardi, apa itu jujur? Jujur adalah tidak berbohong. Tidak berbohong. Betul sekali. Kalau misalkan di dalam sebuah kuis, Ardi pasti dapat 2 juta rupiah. Oke. Kemudian siapa? Ada yang tahu lagi nggak? Rizky, coba. Kamu tahu gitu? Rizky, angkat tangan dulu. Apa? Oke, apa Rizky? Berkata yang sebenarnya. Berkata yang sebenarnya. Betul ya, luar biasa. Anak-anak Bapak emang pintar-pintar semua. Jadi, jujur itu adalah perkataan ataupun perbuatan yang lurus hati dengan menyatakan yang sebenarnya. Kemudian juga tidak berbohong dan perbuatan yang sesuai dengan faktanya. Oke, yang pertama perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan sebenarnya. Kemudian tidak berbohong dan sesuai dengan
Fakta. Itu namanya Jujur. Oh, Pak. apa ya? Kalau jujur ada gak dalam Al-Quran? Oh, jujur tentunya ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu Rizky? Oh, Ardi. Nah, jujur itu ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 30. 30. Ayat 30. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan syadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang Iman. ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. dan wa qulu qaulan syadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Artinya kita harus jujur, luar biasa sekali. Nah, setelah kita mengetahui tentang jujur, oh jujur itu bentuk dalam kehidupannya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Tidak. Ya, contohnya kita berkata kepada teman kita tidak Oh. berkata yang sebenarnya. Nya. Nah, itu namanya Jujur. Nah, setelah kita mengetahui tentang jujur, kita juga harus mengetahui tadi jujur dan apa? Tidak berbohong. Yang pertama tadi subpelajarannya jujur dan menepati janji. Menepati janji. Ya, menepati janji. Nah, sekarang anak-anak kita beralih ke sikap yang kedua. Tadi kita mengetahui tentang Jujur. Kita mengetahui tentang jujur. Sekarang kita beralih ke sikap yang kedua, yakni tentang apa? Menepati janji. Menepati janji. Pintar Ardin. Nah, apa itu menepati janji? Ada yang tahu? Saya tahu Pak. Apa Ardi? Kesediaan seorang. Ya? Lupa lagi Pak. Aduh, gak apa-apa. Nah, menepati janji itu adalah ucapan antara seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupannya untuk berbuatnya. Nah, contoh dari menepati janji ataupun tidak menepati janji nih, tebak nih, apakah ini bentuk perilaku menepati janji atau tidak menepati janji? Ketika ada menteri, tahu menteri tahu? Tahu. DPR, tahu DPR? Tahu. Nah, dia berjanji dilantik untuk menunaikan kewajibannya, menunaikan janji-janjinya. Nah, tentu itu harus ditepati. Kemudian ia korupsi dan tidak menunaikan janjinya. Apakah itu disebut menepati janji? Tidak. Tidak, ya, jangan sampai kita tidak menepati janji. Karena ada dikatakan di dalam sebuah hadis. Ada yang tahu hadisnya? Tidak. Nah, hadisnya itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya ciri orang munafik itu ada Tiga. Yang pertama, ketika ia berbicara ia berdusta. Ketika ia berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk orang yang munafik yang tidak menepati janji. Oke anak-anak? Oke. Nah, sekarang ada hikmah dari jujur dan menepati janji. Ada yang tahu? Tidak. Nah, hikmah dari jujur dan menepati janji itu yang pertama akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya akan mendapatkan ketenangan batin. Setuju ya? Akan mendatangkan ketenangan batin. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan mendapatkan teman yang sangat banyak. Itu hikmah dari jujur dan menepati janji. Kemudian ada banyak lagi hikmah dari jujur dan menepati janji. Oke anak-anak? Oke. Baik anak-anak. Jadi terakhir dapat kita simpulkan bahwa jujur itu dalam intinya
tidak Oh. tidak berbohong, tidak berdusta, mengatakan yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta. Nah, yang selanjutnya, menepati janji adalah ucapan ataupun perbuatan dari seseorang pada orang lain yang menyatakan kesediaannya untuk berbuat. Kemudian, hikmah dari jujur dan menepati janji adalah yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu, mendatangkan ketenangan batin dan dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, anak-anak, mungkin itu untuk pertemuan kali ini tadi tentang jujur dan menepati janji. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan jangan lupa direview lagi materinya ya, dibuka-buka lagi bukunya di rumah. Yang rajin belajar, oke? Siap? Siap. Nah, untuk itu silahkan untuk terakhir pimpin doa lagi. Siapa yang mau pimpin doa nih? Siapa? Aku Pak. Oke, Ardi silahkan pimpin doa. Duduk siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.